Bli, kasus Sipadan, Ligitan, Ambalat dan lain sebagainya itu kan juga berawal dari sipil. Iya nggak? Betul. Masyarakat sipil yang di sana berkembang. Ya. Nanti kita cerita soal Sipadan, Ligitan, Ambalat ya. Oke. Tapi artinya maksud saya gini, ketika ada kapal Masuk. misalnya Cina katakan datang masuk mancing ikan, itu aktivitas sipil kan gitu. Nah artinya yang merespon pun Harus sipil. harus sipil. Ya, penegakan hukumnya ini juga harus. Penegakan hukum dalam konteks sekarang karena memang kenyataannya udah banyak yang datang soalnya. Betul. Kalau tadi misalnya aman dan damai ya yang paling penting adalah kehadiran. Soalnya ditakutkannya sama kayak kasus Sipadan, Ligitan, Ambalat itu kan juga begitu. Nah, yang saya tangkap yes, karena sipil memanfaatkan sementara kita tidak terlalu mengeksploitasi dan mengekspor itu. Partially true. Ya. Sebagian benar. Jadi kalau boleh Jadi ada Parno takut hilang. Gitu. Jadi kalau Sipadan, Ligitan gini mungkin agak saya agak beda. Satu, kalau kita ngomong Natuna kasus yang sekarang, itu kita nggak ngomongin pulau. Ya. Betul? Laut. Tapi kalau Sipadan, Ligitan itu pulau. Nah, betul. itu satu perbedaannya. Perbedaan kedua, kalau kita ngomongin Natuna sekarang, itu udah sah milik kita, nggak ada keraguan sama sekali. Secara hukum, secara de facto juga. Tapi kalau Sipadan, Ligitan, Mbak Eva, itu ketika dulu ditemukan istilahnya, kita baru menyadari, oh ada Sipadan, Ligitan ya. Itu ternyata kondisi dua pulau itu, istilahnya dalam hukum laut nih, terra nullius, itu artinya tak bertuan. Oh, artinya juga bukan milik Indonesia kan? Exactly. Nah, jadi gini, karena gini ada satu konsep hukum yang namanya itu uti possidetis juris. Ada di sini nih teks yang lagi. Uti possidetis juris itu artinya wilayah suatu negara itu ngikutin wilayah penjajahnya. Oke. Itulah hukum yang saat ini dipercaya oleh seluruh dunia. Berarti gini, wilayah Indonesia itu adalah wilayahnya Belanda, wilayah Malaysia adalah wilayahnya Inggris. Berarti pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah Sipadan, Ligitan iki dulu itu punya siapa? Gitu. Nah setelah dicek, simple saya tanya, setelah dicek ternyata Inggris enggak, Belanda enggak. Terus punya siapa dong? Makanya terra nullius lah dia istilahnya. Karena terra nullius atau tak bertuan, maka Indonesia mencoba meyakinkan agar dia yang punya, Malaysia pun sama. Ini kayak kita nih jalan berdua nih Mbak. Siapa ada dompet. Saling nemu gitu. Saling nemu gitu kan. Saling nemu dan nggak jelas juga siapa yang lihat duluan misalnya gitu. Ya karena nggak ada yang punya, ya wajar lah kita kemudian yuk kita negosiasi agar itu sebenarnya saya kan gitu kan. Aku yang harusnya berhak segala macam. Nah itu yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ketika itu. Jadi bedanya dengan Natuna tadi, satu udah sah milik Indonesia, udah mungkin. Sipadan, Ligitan itu terra nullius, tak bertuan. Kalau kita ukur berdasarkan hukum laut tadi yang 12 mil atau berapa dari pulau terluar lalu kemudian masuk wilayah laut gitu kan ya. Sipadan, Ligitan itu masuk di wilayah perairan itu atau enggak? Nah, atau pulau nggak dihitung? Oke, ini menarik nih. Banyak orang menduga kalau kita misalnya ngukur 12.200 itu masuk mana? Itu bukan cara yang tepat untuk menentukan, ya betul, untuk menentukan kedaulatan atas pulau. Jadi artinya gini, kita bisa punya pulau besar nih, terus kita ukur 12 dulu. Kalau nanti pulau-pulau di dalam situ milik kita, nggak begitu caranya. Kalau pulau loh ya, yang itu adalah cara menghitung laut. Pulau itu jelas harus kembali ke yang tadi, uti possidetis juris itu. Biarpun dia jauh banget, tapi kalau dulu dia milik Belanda, ya Indonesia. Jadi nggak otomatis ya. Selama ini kan orang mikirnya gitu, di wilayah lingkaran itu berarti milik kita gitu. Betul sekali. Nah itu sebenarnya adalah pulaunya dulu ditentukan punya siapa, baru dibikin lingkarannya dari pulau itu. Jadi dibalik ininya. Jadi kalau kita ngomong pulau itu kedaulatan kita bilangnya. Cara menentukan kepemilikannya seperti tadi. Sejarahnya gimana ngomongnya? Nah kalau saya boleh lanjut tadi sedikit, berarti kan Indonesia, Malaysia berebut tuh. Bla 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 segala macam berunding nggak beres-beres. Akhirnya singkat kata nih diajukan ke Mahkamah Internasional. Di Mahkamah Internasional Indonesia ngajukan argumen. Katanya dulu itu milik Kesultanan Bulungan. Pernah dimiliki, makanya karena Bulungan sekarang jadi Sumatera, jadi Kalimantan harus jadi Indonesia. Malaysia punya cerita juga. Dulu itu pernah dikuasai Kesultanan Sulu. Sulu itu menguasai Sabah Sarawak. Karena Sabah Sarawak sekarang jadi Malaysia. Nah gitu kan. Hakimnya bingung. Tapi itu kemudian ditolak dua-duanya. Oke, sekarang udah aku nggak mau dengerin Indonesia, nggak mau dengerin Malaysia kayak gitu lah. Aku mau pakai prinsipku sendiri. Prinsip hukum namanya effectivity atau effective occupation atau penguasaan efektif. Ceritanya gini, berarti barang siapa nih yang dulu sudah terbukti menguasai pulau itu secara efektif, maka dia akan dikasih. Tapi kan harus di-trace back ke belakang. Sejak tahun 69 ke belakang tuh, begitu kesepakatannya. Berarti kan sampai Belanda. Ternyata Inggris walaupun dia tidak menguasai pulau itu sebagai wilayahnya, dia sudah datang ke situ mendirikan mercusuar. Dia udah datang ke situ ngatur
pengelolaan telur penyu. Dia udah datang ke situ, penangkaran burung kayak apa diatur. Belanda enggak. Beda. Mungkin datang ke situ rokok-rokokan pulang nggak tahu gitu kira-kira gitu kan. Jadi ini artinya perbedaan perilaku penjajah itu akhirnya menentukan nasib pulau itu. Oke. Artinya kalau misalnya kayak Indonesia punya 17.000 sekitar sekian ratus pulau gitu ya. Dan banyak pulau-pulau yang belum berditempati, belum dimanfaatkan. Itu juga bahaya juga ya sebenarnya, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Iya dan tidak. Kalau dalam hal kedaulatan tidak bahaya karena sudah pasti. Sudah pasti. Jadi tidak disputed. Tapi bahaya dalam arti kalau kita kemudian kalau dimanfaatkan orang lain kita nggak tahu, ya itu bahaya di situ. Nah makanya kalau saya bilang kehadiran kita di pulau itu sebenarnya bukan dalam rangka mempertahankan pulaunya biar nggak dicuri orang, bukan begitu. Tapi kesejahteraan aja. Betul. Karena kan pendekatan perbatasan itu kan ada dua lah paling tidak ya. Ada security, ada prosperity. Kalau selama ini kita mungkin agak cenderung security aja, keamanan dikirim tentara segala macam, itu nggak salah. Tapi kalau prosperity nggak diperhatikan betul. Nasionalisme segala macam bisa luntur juga. Gitu. Kembali ke persoalan Natuna, Bli. Terus baiknya apa yang dilakukan? Kita melawan? Oke, pertama kan gini. Kita kan adalah negara yang taat hukum gitu ya. Kita meratifikasi UNCLOS. UNCLOS itu kalau kita lihat sejarahnya, itu sebenarnya sumbangan Indonesia banyak banget ada di situ. Pasal-pasalnya, ketentuan-ketentuan. Jadi kita tuh berjuang, pokoknya ini diakui banget lah di dunia soal UNCLOS gitu ya. Nah, jadi kita taat banget sama itu. Nah, artinya sekarang yang kita lakukan pertama memang taat hukum. Jadi kalau yang kita lakukan adalah satu, klaimnya Cina yang tadi yang Nine Dash Line tadi itu, yang mohon maaf petik ngawur itu kan sesuai hukum. Jadi kita pun tidak akan mengatakan yuk kita berunding sama Cina. Iya betul. Ngapain berunding untuk sesuatu yang memang betul. Ya kecuali kalau kamu memang punya hak sampai sini, saya sampai situ, lalu tumpang tindih, yuk kita berunding. Nah untuk itu kita sudah lakukan dengan 10 negara yang lain. Karena secara hukum memang harus begitu. Tapi dengan Cina kan orang kamu nggak ada hak kok minta berunding segala macam. Gitu. Nah artinya gini. Satu, kalau memang dia datang ya kita lakukan pengusiran. Kita berhak ya untuk kita berhak melakukan itu gitu. Terus kedua yang tadi saya bilang itu kita hadir di situ secara efektif segala macam. Terus kalau memang nanti urusannya runyam banget. Ini kan kalau namanya sengketa itu ada tahapannya nih. Satu, negosiasi dalam arti kita ngobrol baik-baik. Kalau nggak ketemu itu ada istilahnya mediasi, minta tolong orang untuk menengahin, ya kayak kita pacaran gitulah ya kan udah nggak ini. Kayak kita dulu lah. Terus kalau nggak itu adanya arbitrase, yang terakhir namanya pengadilan lah pokoknya. Nah udah pengadilan seperti sipadan ligitan tadi, walaupun ini kasus yang beda. Itu PBB kan udah nanti yang turun. PBB itu dalam konteks peradilan hukumnya, namanya Mahkamah Internasional. Atau kalau dalam laut itu ada dua ya, yang bisa dilakukan. Satu ke ITLOS namanya, International Tribunal for the Law of the Sea, atau ke Mahkamah Internasional. Misalnya nanti kita udah kayak jeleh banget gitu, nggak ada gitu jalan keluar, mengajukan ke pengadilan. Cuman memang mengajukan ke pengadilan ini sepemahaman saya itu harus kedua belah pihak setuju. Kalau ke Mahkamah Internasional. Seperti dulu misalnya kan sipadan ligitan contohnya nih mau diajukan ke Mahkamah Internasional, itu Malaysia sama Indonesia harus setuju dulu. Nggak bisa satu orang aja gitu kayak melaporkan orang gitu, nggak bisa. Nah, sepemahaman saya begitu. Sehingga kemudian kalau jalan terakhirnya banget adalah pengadilan, ya ke pengadilan. Berartinya ketika nanti ke pengadilan, maka yang digunakan oleh hakim itu adalah hukum saja. Dia nggak akan terlalu dengerin gini-gitunya kan kira gitu. Nah, tapi menariknya nih kalau saya tarik ke belakang, sebenarnya udah ada tuh yang membawa Cina ke pengadilan, yaitu Filipina. Kasusnya hampir sama. Gila kan, itu kan besar banget tuh dikuasain semua. Yang terganggu kan bukan cuma Indonesia, Filipina juga. Filipina membawa itu ke 2013 kalau nggak salah. Prosesnya lama sekali, namanya Permanent Court of Arbitration (PCA). Prosesnya lama segala macam. Surprise, Filipina menang. Jadi garis yang tadi ngawur saya bilang tadi tanda petik itu sebenarnya udah oleh pengadilan dia bilang ini nggak benar, ini ilegal, udah dibilang gitu sama. Dan kemudian Cina mengakui keputusan itu. Itu dia masalahnya berikutnya. Nakal ya. Cina mengakui. Nakal ya beliau. Makanya saya bilang sekarang kan, sebenarnya saya ditanya itu, apa kita perlu bawa ke pengadilan aja? Well, it's a good idea, tapi kita kan udah lihat juga pengalaman yang lain. Filipina udah bawa ke pengadilan dan menang, dan tetap tidak
akui Terus oleh ada kayak gimana eksekusi gitu tuh nggak? Nah, kayak ini menarik ini. Pengadilan kalau perebutan hak anak itu loh. saya bukan lawyer ya. Biar lawyer yang nonton tuh biar nggak nyalahin saya. Betul. Tapi yang saya pahami adalah yang namanya hukum internasional seperti UNCLOS itu istilahnya adalah soft law. Hukumnya tuh soft itu saya nggak bilang lembek ya, nanti malah disalahin. Lembut lah. Hukum yang lembut, yang enforcementnya tuh beda dengan hukum nasional kita. Penegakannya tuh nggak sekuat itu. Jadi hukumnya bisa memutuskan bla 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 bla, tapi begitu soal penegakan, masa kan nggak ada body, nggak ada polisi segala macam yang bisa segala macam itu. Jadi artinya kalau boleh saya bilang ini kelemahan gitu ya, kalau boleh saya bilang di dalam hukum internasional seperti itu adalah ya penegakannya. Artinya kita bisa berproses, mengajukan misalnya katakan mengajukan ke pengadilan dan mungkin Cina mungkin kalah. Tapi soal nanti dia ngikutin apa enggak itulah cerita yang lain. Artinya cuma seluruh masyarakat di dunia itu tahu bahwa Indonesia benar, Cina salah gitu aja exactly, ya. Saya setuju kalau itu. Kalau soal nanti misalnya secara moral segala macam dunia melihat, saya setuju itu pasti akan berpengaruh juga. Ya harusnya sih negara-negara yang besar seperti Cina itu mikir dong perasaan masyarakat dunia atau pandangan masyarakat dunia terhadap dia kan. Kalau saya bilang sih gini, Cina kan akan atau sudah bahkan menjadi negara adidaya yang harusnya menjadi pemimpin di dunia kan. Nah kita kan sebenarnya ingin look up ke mereka, ingin respect mereka dalam arti mereka yang harusnya menjadi teladan yang baik. Saya pikir juga Cina harusnya mikir gitu juga. Kalau memang saya mau menjadi pemimpin dunia ya kita mikir dong dengan cara-cara yang lebih baik. Saya melanjutkan juga pertanyaan dan keprihatinan, kegelisahan beberapa netizen berkaitan dengan hak veto. Dihubung-hubungkan tuh Bli. Cina kan punya itu, jadi bisa aja menggunakan itu. Udah kalah pasti Indonesia, gimana itu? Nggak ada hubungannya ya sebenarnya. Dalam pengadilan tadi, yang saya bilang itu Mahkamah Internasional itu body yang berbeda dengan UN. Arti within the UN, tapi dia beda-beda. Yang memutuskan tetap saja hakim. Jadi kalau di lewat pengadilan sih harusnya veto sih nggak berlaku. Tapi kalau memang mau dikaitkan dengan ini misalnya kekuatan ekonomi. Ya. Kekuasaan Cina yang begitu hebat di dunia begitu besar. Maksudnya menguasai semuanya. Itu terkait nggak? Mungkin secara hukum kita bilang nggak terkait, tapi come on. Kenyataannya gimana? Saya selalu mengisahkan gini misalnya. Kalau kita tuh lagi bareng-bareng sama orang di kerumunan, ada yang nginjek kaki kita kan. Kaki saya misalnya diinjek tuh. Begitu terasa diinjek pasti akan saya lihat orangnya yang nginjek kan. Kalau kecil krempeng nggak jelas, nggak meyakinkan, langsung kita minta maaf mas, gitu. Tapi kalau dia tinggi besar tatuan sangar bengis, nggak apa-apa mas, nggak sakit, enak. Atau paling tidak misalnya, maaf mas kaki saya. Gitu. Nggak kirain ngomong enak kok mas. Nggak artinya, sorry ini joke ya. Tetapi artinya betul. Saya yakin di dalam hubungan internasional juga terjadi juga begitu dalam hal tertentu lah paling nggak. Kita kan akan mikir kan kekuatan dia, ekonomi. Sama gini yang terutama ketergantungan ekonomi satu negara terhadap negara lain. Itu mau nggak mau pasti akan berpengaruh terhadap keputusan politik dia. Betul. Contoh yang mau saya cerita. ASEAN kan 10 tuh, solid banget kesan kompak gitu. Tapi coba kita lihat tahun 2012 misalnya. Ketika ASEAN itu bikin summit, kan harusnya ada keputusan akhir tuh. Namanya joint communique. Waktu tahun 2012 terjadi di Kamboja, itu gagal membuat joint communique. Kenapa? Karena dari 10 negara ASEAN ini ada satu negara yaitu Kamboja, tuan rumah, itu nggak setuju satu poin di situ. Poinnya adalah tentang Laut Cina Selatan. Kira-kira kalau bahasa saya sederhana gini, ketika ASEAN itu mau mengatakan pembelaannya terhadap Laut Cina Selatan dan agak misalnya mendesak Cina, ternyata ada negara lain yang tidak sepakat. Nggak sepakat. Itu. Kenapa? Salah satunya karena punya kepentingan. Exactly. Kepentingannya satu negara terhadap atau ketergantungannya terhadap secara ekonomi kepada Cina itu tinggi sekali. Itu berpengaruh. Itu fakta loh. Makanya kalau saya bilang kan orang kadang-kadang joke soal hutang gini gitu, ya secara hukum enggak sih. Tapi artinya kita memang tidak boleh sembarangan menghubung-hubungkan hal-hal yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mau bijaksana, sebenarnya ya semua hal memang harus kita perhatikan lah. Bagaimana hubungan ekonomi satu negara dengan yang lain, ketergantungannya segala macam itu jelas suatu titik tertentu itu bisa mempengaruhi keputusan kita terhadap kasus tertentu juga. Artinya kembali lagi Bli, saya mau coba simpulkan tuh. Satu, tidak ada perebutan pulau. Tidak ada perebutan pulau. Betul. Satu itu. Bahwa ada nelayan Cina yang masuk ke wilayah kita, iya gitu. Dan itu masih akan kita selesaikan dengan beberapa tahapan proses yang memang harusnya itu kita lakukan. Jadi netizen jangan galau, ini nggak akan ada pulau hilang gitu dalam kasus ini ya. Kan ada Natuna tetap milik kita. Hashtag tuh Natuna bukan Nacina itu. Iya, berarti nggak ada hubungan ya sebenarnya ya.
Tapi memang begitu. Jadi mungkin benar parno itu tadi kita takut kehilangan. Tapi kalau saya sih ngeliat kalau positifnya gini, berarti awareness kita, perhatian kita terhadap kedaulatan, hak berdaulat, laut, pulau jadi tinggi. Itu saya pikir sih bagus juga ya gitu. Untuk menumbuhkan nasionalisme berarti bener gitu. Dan endingnya adalah semua dikembalikan ke ethics, gimana masyarakat dunia akan melihat siapa yang benar siapa yang salah gitu. Itu yang paling utama. Dan Indonesia tetap menjaga bahwa kita menjadi negara yang beretika. Beretika ya. Dan kita menjunjung tinggi hukum karena kita sendiri yang mendorong dulu adanya UNCLOS. Kita dong harus menghormati itu pertama. Dan itu yang paling penting. Dan itu yang paling penting. Silakan boleh diminum, Bli, kalau haus. Dari tadi ngomong ini ada. Ini beneran ada airnya? Ada, tapi paling cuma agak-agak pusing sedikit, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bli ya. Siap. Makasih ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget. Oke. Kawan UGM, begitu obrolan kita dengan Bli Andi, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan baru tentang kasus Natuna yang sekarang ini sedang kita hadapi. Terima kasih dan nantikan UGM Podcast berikutnya.